Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk mengaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tahun di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang pernah dialami Rasul dalam perjalanan hidupnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal meninggal oleh Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Artinya ini sebuah pengalaman berharga bagi Rasul dan pelajaran bagi umatnya, bahwa apabila seseorang ditinggal meninggal orang yang dicintainya, apalagi istri yang sah dan merawat anak-anaknya dengan baik, tentu kepergiannya itu meruntuhkan hati apapun yang mengalaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Dari wafatnya Khadijah sampai 3 tahun Rasul tidak menikah. Selama 3 tahun dari wafatnya Rasul sampai Aisyah radhiyallahu anha, ketika Halah bin Khuwailid mengetuk rumah sallallahu alaihi wasallam, sementara Halah itu saudari Khadijah, suara mirip. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai teringat dengan Khadijah sampai dia mengatakan, bagaimana bisa kali beriman saat manusia kufur? Dia orang yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan, orang yang pertama kali menginfakkan hartanya saat manusia bakhil, dan dari sunyalah lahir keturunanku. Jadi kecintaan yang luar biasa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesedihan yang berkepanjangan, sehingga ada wanita yang berakal namanya Haulah bintu Hakim, wanita yang cerdas, wanita yang berakal. Dia melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dirundung dengan kesedihan. Akhirnya dia beranikan diri untuk masuk ke Nabi, artinya privasi Nabi. Dia pun kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada engkau terus memikirkan Khadijah wahai Rasul, bagaimana kalau andainya artinya bahwa di sini ada kalau anda belum menikah atau sudah menikah kemudian ditinggal meninggal atau bercerai, jangan lama-lama menikah. Ya. Karena hidup sendiri itu berbeda dengan hidup berdua. Maksudnya berpasang-pasangan, karena istri itu dikatakan litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman ketika hidup di dunia ini. Haulah bin Hakim ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni araka qad dakhalatka khullatun li faqdi Khadijah. Wahai Rasul, aku melihat di raut wajahmu kesedihan yang mendalam karena Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang tentu iya, karena Khadijah adalah ummul iya rabbul bait. Bagaimana aku bisa Khadijah Rasul? Dia ibu anak-anakku, dialah yang merawat rumahku.
Maka kata Khawlah bin Hakim mengatakan, Allah akhtubu alaika, bagaimana kalau seandainya aku pinangkan untukmu seorang wanita? Lihat bagaimana Khawlah ibn Hakim mengajarkan kepada kita amalan yang luar biasa dalam Islam. Apa itu? Jabrul qulub. Jabrul qulub itu artinya menembel hati-hati yang sedang sedih, menghibur hati-hati yang sedang kesulitan. Kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang masukkan ke hati seorang muslim. Yang dilakukan Khawlah bintu Hakim kepada Rasul, berusaha menembel kedihan. Karena ada itu yang kemudian justru bukan membuat orang senang, tetapi membuat orang susah. Kan banyak orang ini sudah susah dengan rumah tangganya, antum pula datang membuat susah orang itu dengan kata-katanya. Jadi akhir kemudian kata Nabi SAW, boleh juga, kira siapa yang kau tawarkan kepadaku? Kata Khawlah bintu Hakim, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kalau Rasul, di sana ada perawan, di sana pun ada janda. Antum tinggal pilih, mau perawan atau janda. Janda lebih berpengalaman. Gitu ya. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, siapa perawan dan siapa janda? Maka Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha mengatakan, ammal bikru, adapun yang perawan adalah ibnati Bakrin, putri daripada Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Adapun thayyib adalah Saudah bint Jam'ah, Saudah bintu Jam'ah. Tinggal milih mau Aisyah mau Saudah. Kemudian Khawlah bintu Hakim sudah mendapatkan izin dari Nabi SAW. Dia pun datang kepada dua wanita ini ke rumah Abu Bakar, kemudian mengatakan betul bukan anaknya untuk menikah dengan Rasul. Kemudian datang kepada Saudah juga sama. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pendapat yang masyhur, Nabi SAW ketika itu lebih memilih Saudah. Kenapa? Mengingat Rasul, dia adalah duda, yang kedua banyak anaknya. Terkadang seseorang itu melihat atau menikahi seorang janda itu karena ada kemaslahatan besar. Dari sini juga tuduhan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul itu orang yang melampiaskan hawa nafsu seksnya kepada wanita sampai menikahi orang banyak. Dia tidak tahu. Kalau mau Rasul Aisyah kan udah masih 6 tahun atau 7 tahun. Saudah ini sudah tua, anaknya 5. Dalam riwayat Ibnu Katsir mengatakan anaknya 6. Sudah tua, anaknya banyak. Kenapa Nabi SAW memilih Saudah? Coba. Karena lihat kemaslahan bahwa dia memiliki anak-anak banyak yang perlu dirawat dan butuh seorang ibu untuk merawatnya. Lihat kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini putra daripada Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini punya anak perempuan banyak, sampai 9, dan masih kecil-kecil. Yang lagi cuma 1, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ibn Haram ini salah satu yang terbunuh di Uhud. Dia datang kepada Nabi SAW karena cemburu dia tidak terlibat dalam perang Badar. Datang kepada Rasul dalam perang Uhud.
Padahal Abdullah ibn Haram ini sudah tua, pincang lagi, tidak bisa berperang. Jabir minta kepada Rasul jangan diizinkan, tapi karena kekuatan semangat Abdullah ibn Haram ingin jihad, akhirnya Jabir selaku putranya tidak bisa menghalangi. Dia pula lah yang pertama kali mati syahid di perang Uhud, sehingga Jabir harus merawat adik-adiknya karena ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Terpaksa dia menjadi bapak sekaligus ibu sekaligus kakak Jabir ini. Suatu hari Nabi SAW berjumpa dengan Jabir Abdullah dalam kondisi rapi pakaiannya, badannya. Kemudian ditanya, "Wahai Jabir, kok hari ini tumben beda pilihan?" Kata Jabir, "Wahai Rasul, aku baru saja menikah." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah dengan gadis ataukah dengan janda?" Kata Jabir, "Dengan janda, wahai Rasul." Kata Rasul, "Kau tidak pilih gadis supaya bisa berjumpa lebih mesra lagi dengan dia dibandingkan seorang janda?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, aku bukan hanya mencari istri, tapi aku juga mencari ibu bagi adik-adik." Nah, di sini ada faedah, terkadang janda itu lebih dibutuhkan dibandingkan seorang gadis. Apalagi zaman sekarang ya, gak peduli mau gadis, mau janda, mau anak 10. Ya kalau sudah suka ya main hantam saja kan, kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya perawan itu sesuatu yang dibanggakan. Sekarang survei membuktikan anak-anak sekolah itu dipertanyakan keperawanannya gitu. Karena terlalu banyak fitnah di zaman sekarang ini. Kembali kepada kisah. Akhirnya Nabi SAW pun mengutus Haulah bintu Hakim untuk bertanya betul-betul kepada Saudah. Datanglah Haulah bintu Jamah kepada Saudah, menceritakan, "Wahai Saudah, kira-kira yang memasuki dalam hidupmu dari sebuah berkah dan kebaikan itu apa?" Saudah diam saja. Kemudian Haulah mengatakan, "Engkau menikah dengan orang terbaik." Kata Saudah, "Siapa?" Kata Haulah, "Rasulullah." Saudah ini sebenarnya pernah bermimpi. Jadi dalam mimpinya dia menceritakan kepada suaminya nama Sakran. Suaminya itu namanya Sakran, menceritakan tentang mimpinya. Dalam mimpinya, "Anna qamaran inqadda 'alaiha minas sama' wa hiya mudji'." Jadi ada bulan tiba-tiba jatuh dari menuju dirinya, kemudian berada di sampingnya sementara dia sedang terlentang. Fa akhbarat zaujaha, dia pun menceritakan kisah mimpinya ini kepada suaminya. Apa kata suaminya? "Nabiki lain sadaq yaki ma albathu illa yara hatta amuta wa wajina min ba'di." Kata suaminya, "Wahai istriku Saudah, demi bapakmu, jikalau mimpimu itu benar, maka aku tidak akan tinggal lama bersamamu. Pasti sebentar lagi aku akan meninggal dunia dan engkau akan menikah sepeninggalku." Jadi kalau mimpi seperti mimpinya siapa? Safiyah kan? Safiyah itu kan dia mimpi dengan mimpi yang kurang lebih. Ketika dia sedang duduk, dalam mimpinya jatuh matahari kemudian di pangkuannya. Diceritakan kepada orang tuanya, ditempeleng orang tuanya dan mengatakan, "Wahai Safiyah, apakah engkau suka menikah dengan raja Arab?" katanya. Safiyah itu anak pembesar Yahudi, tidak suka dengan, tahu takwilnya itu bapaknya itu. Bahwa takwil ini apa? Safiyah akan menikah dengan seorang nabi. Sementara telah kenabian Bani Israel, muncul pula Nabi Arab.
dan Rasul sudah diketahui kenabiannya oleh ayahnya Huyai bin Akhtab. Karena Huyai bin Akhtab itu ketika Rasul hijrah ke Madinah, dia betul nggak dia nabi. Akhirnya diteliti, dia mengatakan kepada Abu saudaranya, huwa, apakah itu dia, apakah itu dia? Kata Abu Yasir, iya, persis seperti tanda-tanda dalam Taurat, katanya. Jadi ayahnya sudah tahu. Jadi ketika Safiyah menceritakan kepada orang tua, marah kepada orang tua, ditempeleng dia, kemudian supaya dia tidak menikah dengan Nabi, dikawinkan dengan orang lain. Tapi belakangan Safiyah menikah 2 kali, akhirnya dia pun menikah dengan Nabi, kan? Betul mimpinya. Sama juga dengan di sini, Saudah mimpinya kurang lebih itu. Sehingga suaminya mengatakan, kalau memang mimpimu benar, sebentar lagi aku tidak akan bersamamu, pasti aku akan meninggal dan engkau akan menikah sepeninggalku. Dalam riwayat, engkau akan menikah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwil daripada suaminya. Yang istri mimpi kayak gini nih. Istri antum cerita, bang, semalam adik mimpi nih. Mimpi apa? Tak tahu tuh, pula bulu ke kepala deh. Antum jawabnya kayak suami Saudah, kalau gitu abang mau mati besok kayak. Kau mau menikah dengan siapa? Gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kemudian Khawlah betul-betul bertanya kepada Saudah. Kata Saudah, aku siap menikah dengan Nabi karena aku pernah bermimpi begini-begini, katanya. Tetapi Saudah ini masih berat menerima Nabi. Bukan tidak suka dengan Nabi. Dia takut karena anak-anaknya banyak, masa anak-anaknya ada yang mengatakan takut kalau seandainya dia menjadi Rasul, anak-anaknya pula menjadi khidmatnya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya kemudian diyakinkan oleh Khawlah bahwa Rasul tidak seperti itu. Maka sebagai adat yang punya maksud kan Nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab kepada kita. Dia datang kepada Saudah setelah mendapatkan informasi dari Khawlah. Itu kalau suka dengan orang, datangi ke rumahnya, datangi walinya. Jangan main TikTok, main Facebook, main YouTube gitu ya. Datang ke rumahnya. Maka Nabi SAW datang kepada Saudah, kata Saudah, sebaiknya kau minta izin kepada ayahku. Maka Nabi SAW kemudian minta izin kepada ayahnya Saudah untuk menikahi Saudah. Kata ayahnya, kuf'un karim. Kuf'un karim itu artinya, kufu itu setara. Kamu untuk anakku itu setara. Karena tidak boleh ganti job. Sebab kalau tidak sekufu, biasanya pulang dalam rumah tangga itu, suaminya tidak pernah sekolah, istrinya pula S2, itu dibodoh-bodohin tuh suaminya nanti. Lebih-lebih istrinya pengacara, setelah itu suami banyak diperkarakan dengan hukum dia. Ya. Itu jomblo harus sekufu. Ya kalau antum ini memang lulusan SD, ya paling tinggi istri lulusan SMP lah. Jangan pula S1 gitu ya. Itu jomblo nanti. Itu namanya sekufu. Tahu diri lah kan itu. Jadi kata ayahnya kuf'un karim. Maka Nabi SAW kemudian datang kepada Saudah dan mengatakan, sesungguhnya ayahmu sudah mengizinkan. Tapi Saudah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku takut anak-anakku akan menghalangi khidmatku kepadamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada Saudah dan mengatakan, ya Saudah, wanita terbaik itu karena 2 perkara. Dia bisa merawat anak-anaknya dan bisa merawat suaminya. Itulah wanita terbaik di dunia. Wanita saleh adalah wanita yang bisa merawat anak-anaknya dan bisa merawat suaminya. Dan aku itu lihat pada dirimu ada. Masyarul muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita salihah itu
adalah wanita yang bisa merawat anak-anaknya dan suaminya. Betapa banyak istri yang sudah dianugerahi banyak keturunan, sibuk merawat anak-anaknya, tidak peduli suaminya. Kan banyak itu ya, yang kayak gitu itu. Karena merasa anaknya sudah 5, suaminya mau pakai pakaian kucel, ya kan, mau bau ketiaknya, mau aur-auran rambutnya, dibiarkan saja. Karena apa? Sibuk dengan anak-anaknya, dia pikir suaminya tidak mungkin lari dari dia. Nah, ini wanita-wanita yang tidak berakal kayak gini. Makanya kenapa wanita solehah itu kalau ingin bahagia, jadilah wanita bukan hanya sekedar solehah, tapi berakal. Karena solehah itu untuk dirinya dengan Allah, berakal itu untuk dia dirinya. Ya. Makanya kenapa Rasul mengatakan yang pandai merawat anaknya, dia pandai merawat anak-anaknya seperti Khadijah, pandai merawat anak-anaknya, dan juga pandai suaminya, menghibur suaminya. Walaupun sudah lama menikah, tetap dia memperhatikan suaminya. Bang, ketiaknya bau bang, belilah deodoran atau apa gitu ya. Atau belikan, atau dimandikan kayak ODGJ gitu, biar bersih suaminya gitu ya. Cukurkan rambutnya, antar cukur kalau perlu. Malu bang, ya, gitu ya. Buat itu ya, bukan hanya ngerawat anak-anaknya, rawat juga suami. Jangan pula terbalik, suaminya dirawat, anaknya pula tak dirawat. Nah, itu juga tidak berakal wanita kayak gini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya akhirnya setelah kemudian Rasul cocok dengan Saudah, maka dilangsungkan pernikahan kedua Rasul setelah tinggalnya Khadijah. Maka Saudah istri dua, baru kemudian Rasul dengan Aisyah. Nanti ada cerita tentang pernikahan Rasul dengan Aisyah, panjang masalahnya. Kita kenal Saudah dulu. Siapa Saudah? Saudah bintu Jam'ah adalah satu di antara 11 istri Rasul. Dia dikategorikan ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, bahkan masuk as-sabiqun al-awwalin, orang-orang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Sakrah. Saudah ini dengan suaminya adalah di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah kedua kali dan hijrah ke Madinah. Jadi para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah, turun surah An-Najm gitu ya, bahwa ada kabar hoak orang-orang Mekah itu pada masuk Islam. Makanya orang-orang yang hijrah ke Habasyah pada pulang ke Mekah, rupanya beritanya nggak ada orang Mekah yang beriman. Akhirnya berangkat lagi ke Habasyah, membawa beberapa sahabat yang lainnya sekitar 80 lebih lah, salah satunya Saudah dan Sakran suaminya ikut hijrah. Anda bisa bayangkan orang hijrah zaman Rasul bukan hijrah kayak kita di zaman sekarang kan, mau pindah dari Batam ke Jakarta enak ya, naik pesawat, bawa pakaian, di sana pun sudah jelas kerjanya, enak di zaman sekarang. Hijrah ini meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, diburu orang-orang Quraisy. Ini perjuangan besar, naik unta lagi ya kan. Kemudian Habasyah itu menyeberangi lautan, bukan negara Yaman, sebelah sananya Yaman lagi kan itu ya, daratan Afrika sana. Bagaimana sahabat Nabi SAW bisa melakukan perjalanan karena mempertahankan akidah? Lah itulah Saudah dan suaminya ikut hijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke Madinah. Lah adapun saudara-saudaranya, Malik ibn Jam'ah itu pun termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan ibn Jam'ah dia sebelumnya belum masuk Islam. Ketika dia melihat Saudah menikah dengan Rasul, dia ambil pasir letakkan di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya dia wanita bodoh katanya. Tapi setelah Islam dia menyesal dan mengatakan, inilah safihun yauma ahsu ala turab. Sungguh aku lah yang bodoh, bukan dia, saat aku letakkan pasir di atas kepalaku, kata
Abdun ibn Jam'ah ini setelah masuk Islam melihat Saudah bintu Jam'ah menikah dengan Rasul, dan tidak ada kemuliaan seorang wanita melebihi menjadi istri Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian Saudah dengan seorang ibn Amr dari Bani Amir ibn Luhai, saudara pada Suhail ibn Amr, dia memiliki banyak anak dari Sakran ini. Ada yang mengatakan khamsatu sabi, 5 anak, ada yang mengatakan sittatu sabi, 6 anak. Tapi saya kemudian ketika dia hijrah ke Habasyah, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan suaminya meninggal. Suaminya meninggal di Habasyah, sehingga Saudah pulang sendirian ke Mekah atau ke Madinah, hijrah ke Madinah. Lah Nabi SAW kenapa memilih Saudah coba? Ada alasannya. Karena Saudah itu berada di lingkungan kabilah-kabilah yang musuh Islam. Kalau seandainya Nabi SAW tidak menyelamatkan akidahnya, dikhawatirkan Saudah ini akan disiksa kabilahnya, bahkan akan dipaksa murtad karena sudah tidak punya suami masalahnya. Makanya Nabi SAW ingin menyelamatkan akidah Saudah. Ketika Haulah bintu Hakim menawarkan, maukah kau dengan janda Saudah, maksudnya Nabi SAW langsung mengiyakan. Dan dia wanita tua, banyak anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah, tahu Rasul lebih cinta dengan Aisyah radhiyallahu anha, tentu karena banyak faktor. Pertama, karena memang ayahnya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang banyak menolong dia. Kemudian yang kedua juga ada mimpi, bahwa dia melihat Aisyah radhiyallahu anha, mimpinya, dan Jibril mengatakan dialah istri akhirat. Kemudian yang ketiga, karena satu-satunya yang perawan dari istri. Kemudian memiliki para tahu Rasul lebih memilih Aisyah. Ya antum kalau berpoligami lebih memilih istri muda dibandingkan istri tua gitu. Ya. Ya. Jadi akhirnya Saudah, apalagi Saudah sudah menopause, sudah tua, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena takut kalau seandainya diri Nabi, takut kalau dicarikan Nabi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku istrimu di dunia dan di akhirat, jangan kau ceraikan aku. Sebagai imbalannya, aku akan menyerahkan malamku untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua malam itu dalam giliran itu Aisyah. Hafsah 1 malam, Sofia 1 malam, Ummu Salamah 1 malam, istri yang lain 1 malam, kecuali karena jatah daripada Saudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini turun ayat, karena kebaikan Saudah, Aisyah radhiyallahu anha, dan memang dia sudah tidak bisa lagi melayani Rasul, sudah menopause kan itu ya. Makanya kemudian turun kepada Rasul, jangan kau ceraikan aku, wahai Rasul, kau berikan malamku kepada Aisyah. Dari sini turun ayat Al-Quranul Karim. Apa ayatnya? Wa in mar'ah khafat min ba'nusujan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau bersikap tidak acuh kepadanya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia dalam ayat wa uhdiratis anfusu suha wa in tahsin wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap acuh tak acuh itu, sungguh Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya begini, kalau seandainya antum ini cekcok dengan istri, masalah SMS,
WA nyasar, cekcok pula kan. Jadi cekcoknya ini sampai ribut besar. Akhirnya antum marah sama istri. Kamu sudah kurang ajar, kalau begitu kita cerai saja. Istrinya baru menyesal melihat kebaikan suami, masa gara-gara SMS kok ujung-ujungnya cerai. Jadi istrinya menyesal dan makan, wahai suami, janganlah kau ceraikan aku, papa. Asal jangan kau ceraikan aku, ndak apa-apa, jatah makan setengah tahun kau ndak usah kasih aku, katanya. Aku nggak apa-apa lah, aku makan beras kering gitu. Itu dibolehkan seperti itu. Ya. Jadi pasangan istri itu kemudian bertengkar, kemudian mengadakan pilihan, kemudian disepakati, baik saya akan ceraikan kamu, tapi saya kasih pelajaran kamu 3 bulan, nggak saya kasih uang jajan, nggak masalah. Itu maksudnya ya, dari faedah kisahnya Saudah di sini. Nggak salah. Cuman banyak suami itu udah ada masalah pun nggak pernah ngasih uang jajan. Gitu. Apalagi ada masalah makin dikurang, itu bukan uang jajannya, uang belanjanya. Jadi di sini ya kan ada faedah besar dalam kehidupan rumah tangga antara Rasul dan Saudah bintu Jam'ah. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat menghargai Saudah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudah ibn Jam'ata min imra'atin fiha hiddan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada seorang wanita pun yang paling aku sukai dari semua istri Nabi agar aku memiliki sifat seperti dia, di Saudah bintu Jam'ah. Orangnya karim, lembut, orangnya luar biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah ingin mengambil sifatnya, tapi Aisyah mengatakan, illa an yakuna hiddah, kecuali aku tidak suka dengan satu sifat dia, mudah marah, katanya. Jadi satu sifat istri itu kan, yang lain oke, melayani antum oke, masak, pokoknya yang lain oke, tapi kalau ada masalah langsung bukan kompor gas 5 kilo ya yang dia itu ya gitu. Jadi ada orang yang mudah repet-repetan itu. Jadi itu wajar, istri Nabi pun seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga ikhwan, ada kajian ba'da isya di masjid lain. Jadi Saudah ini dia memiliki beberapa riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak banyak, tidak seperti Aisyah radhiyallahu anha di atas 5.000 gitu ya, 5.000 hadis ya. Udah ini 5 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita, dan salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga selebihnya tersebar dalam kitab Sunan Abi Nasai dan juga Musnad Imam Ahmad. Dan wafatnya Saudah ini, dia wafat di Madinah Al-Munawwarah pada bulan Syawal, pada bulan Syawal tahun 54 dari kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, artinya sampai di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan Saudah di zaman Umar terkenal, riwayat yang menceritakan tentang akhlak Saudah, dia suka menginfakkan hartanya. Jadi kalau dapat hadiah dari khalifah itu langsung diinfakkan. Ya, jadi, tapi dia sayang wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 54 khilafah Muawiyah radhiyallahu an, dan ada yang mengatakan dia adalah awal dari ummahatul mukminin yang wafat. Dan Saudah bin dikenang karena memang dia istri kedua Nabi SAW setelah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi antum yang mau bergabung pada Isya ada kajian di masjid mana itu? Tanya.